baca dan aku mengerti. Itu nggak pas ya, gue dia deh. Gue nggak pas di D deh. Lo ibadah sering nyanyi nggak tahu nada, kayaknya aneh deh menurut gua. Orang Kristen nggak tahu nada kayaknya aneh deh. Gue aja baru tahu ternyata tuh Vatikan sendiri ya. Vatikan kan di Roma. Oh iya, nggak, maksud gua Vatikan berarti nggak ngikut Italia ya? Ikut Kayak pemerintahnya gitu, maksud gua. Kan ada negara Vatikan, kan disebut negara Vatikan kan? bukannya masuk ya Yang gua nggak tahu ya, cuma Nah, gua aja baru tahu. Gua pikir tuh Vatikan kayak ibaratnya nih ya Jakarta. Ibaratnya kalau kotanya gitu ya, kayak Jogja, ibaratnya Jogja. Tapi kan Hamengkubuwono bukan jadi kepala negara gitu, tetap presiden itunya. Nah, yang gue tangkap tuh kemarin kalau si Vatikan tuh negara sendiri dan ininya si Paus ini kan. Nah, gue pikir tuh dia bebas lagi terlepas dari Italia. Jadi dia mungkin iniannya tuh kalau bahasanya kalau pemilunya tuh dia ke Paus. Gue pikir tuh gitu, karena kan dibilang Vatikan negara kan. Kalau yang gue tahu sih dulu tuh dia ya pokoknya jadi satu sama Roma aja, dari Roma kan ibu. Iya, kalau itu iya gue tahu, karena kan kayak anggaplah kayak Francesco Totti kan memang dia Katolik kan, pokoknya yang di Roma itu pasti Katolik. Semua. Bahasanya mungkin kalau di gua Arab lah, Arab kayaknya nggak mungkin ada Kristen bahasanya gitu kan. Iya. Tapi ada nggak kalau menurut lu Apa? di Vatikan itu yang Protestan? Ada. Atau umat yang lain? Pasti ada. Pasti ada ya? Muslim juga pasti ada, cuma kan nggak sebanyak Kalau sama aja halnya kayak Arab kan nggak mungkin ada Kristen, nggak mungkin nggak ada Kristen gitu Pak. Mungkin ada, cuman mungkin 1%-nya kan gitu ya. Gue cuma pernah iseng ngecek kan, yang gara-gara yang kemarin yang kita bola ya di lawan Bahrain tuh sono. Oh iya. Gua kan cek dong Bahrain negara segede apa sih? Gue cari dong di Google Map. Kecil banget ya, pas gue zoom ada gereja di situ. Jadi di Bahrain itu ternyata nggak cuma muslim, kayak gitulah gitu. Oh iya, sama halnya kayak Aceh ya, Aceh juga ada. Iya. Ternyata Bahrain kecil juga ya. Dia nggak Singapura kali ya? Enggak, kayaknya dia kecil dia. Lebih kecil dari Singapura gitu maksudnya? Kayaknya sih lebih kecil dari Singapura, lebih kecil dikit kali ya. Oh iya kali ya. Karena yang gue tahu Singapura kayak Batam kali ya. Ya gue nggak tahu, gue nggak searching sih soalnya. Oh coba, dikit dari kita. Nah itu kalau berarti kalau kayak HKBP nih, berarti cuma ada di Indonesia gitu kan? Maksudnya secara bahasanya kalau di gue, kalau secara syariatnya dia tetap ngikutin Katolik secara keseluruhan gitu kan? Cuman dia bahasanya Batak, kalau Batak HKBP sebutannya. Iya, maksud gue berarti isiannya mah sama aja gitu. Yang membedakan apa sih Katolik sama Protestan? Kalau yang gue tahu katanya kalau Katolik tuh ini ke Bunda Maria ya? Iya, kalau orang kan umumnya orang tahu kan itu lebih ke Bunda Marianya kan. Kalau Protestan kan lebih ke Yesusnya. Gitu. Begitu sih. Nah itu maksudnya gimana sih? Maksudnya lebih condongnya itu maksudnya apa sih? Katolik itu kan dari awal mulanya dari yang Roma itu kan, ya yang Paus itu lebih ke dieksposnya lebih ke ibunya sebagai yang lebih suci gitulah segala macam gitu. Tapi si Katolik ini mengakui bahwa Yesus Tuhan nggak? Ya, pastinya iya. Cuman kan lebih diutamakan. Ibarat kata kalau di gua nih tetap anggaplah kalau diibaratkan di Islam nih si Katolik tetap menganggap Allah itu Tuhan, tapi dia lebih condong kalau Nabi Muhammad kali gitu ya? Iya, kayak gitu ya. Jadi kayak ke Bunda Istilahnya lebih mengagung-agungkan Nabi Muhammad gitu ya, tapi bukan berarti dia tidak menganggap Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan Tuhan gitu kan? Atau Tuhan gitu kan? Tetap, cuma lebih ke Bunda Maria gitu. Tapi ada, ya maksud gua yang lo tau aja ya, maksudnya yang perbedaan yang paling mendasar atau yang paling yang bahasanya kayaknya nggak mungkin deh orang Protestan dan Katolik itu nggak tahu tuh apa? Dari segi Protestan sama Katolik, hal yang paling mendasar yang kayak anggaplah kayak gua nih yang perbedaan. Kalau lu ditanya perbedaan yang mendasar apa sih? Ya pagi tuh data dari Badai dong, udah itu dong. Oh gini sama gini ya? Ya kayak gitu. Kalau Katolik kan pakai tanda ini kan Bapak Petrus bilang. Oh ini Katolik berarti nih? Katolik itu. Kalau Protestan nggak ada. Oh berarti Bapak anak. Bapak Putra Roh Kudus. Bapak anak Putra Roh Kudus ya. Kan gue dulu Katolik juga, cuman kan udah lupa gue. Kalau dulu Katolik juga. Dulu Katolik gue masih sampai SD. Jadi kok bisa? Emang bokap nyokap lu beda-beda? Bokap gue dulu kan keluarga gue Katolik kan.
pas SD kan, terus SMP gue diajak sama Mbak Selin ke gerejanya pas Protestan. Waktu itu di mana ya, di Hotel Horizon gitu. Horizon beda ya. Oh beda nih, lebih enak kayaknya gitu kan. Gak tau lebih feel iya. kan. Terus akhirnya sering ke situ gitu. Bokap gue tetap Katolik gitu. Oh berarti ini habis sekarang bokap nyokap lo Katolik? Bokap gue Protestan, bokap gue Katolik tetap. Nah itu kalau lo kan diajak Mas Selin, kalau nyokap lo? Sama ngikut juga. Ikut gitu. Nah, itu maksud gue kayak Mbak Selin bisa ngajak lo tuh kenapa? Ya nggak tahu pengen kesini yuk ya. Boleh yuk kapan ini? Waktu itu kan pas lagi ada apa ya? Tapi kalau secara aturan nih cuy, anggaplah pada saat itu kan lo Katolik nih, diajak Protestan. Itu kalau secara aturan lo menyalahi nggak? Enggak lah. Oh tetap boleh-boleh aja? Boleh-boleh aja. Oh nggak, gue pikir tuh secara aturan lo nggak boleh. Nggak boleh-boleh. Lo harus tetap ke gereja yang Katolik itu maksud gua. Enggak. Oh boleh-boleh aja ya? Boleh-boleh aja. Itu nggak boleh. Boleh lah. Oh kalau bokap lo masih Katolik nih? Iya. Terus Mbak Dewi, kamu udah ikut semua, cuma bokap gue doang. Oh. Itu. Kekeh ya berarti ya? Iya. Kalau bukannya kekeh sih, emang lebih kayak nggak pernah ke gereja, jadi bukan masalah kekeh. Ya gitu deh. Kan banyak tuh lagu-lagu rohani tuh yang entah dari dia kayak Malam Kudus. Kalau itu apa? Itu kan tentang. Nggak, maksud gue itu dibawakan keduanya atau di Katolik doang atau di Protestan doang? Kalau di Katolik ada, cuman beda itunya, beda lagunya. Apa kayak musik segala macam. Iya, maksud gua kalau anggapnya dari segi lagu nih. Tapi kalau Katolik lebih ini sih jarang nyanyi sih, nyanyi dikit. Jadi dia kalau Katolik. Oh, lebih ke khotbah ya? Katolik itu dia jarang bawa Alkitab, kitanya nih. Cuman kayak ya gue bilang kayak HKBP gitu, jadi kayak ada udah kertas nih, bentuk-bentuk kayak buku nih. Halaman nomor 1 ini, kedua, terus apa kayak ibadah buat apa pembacaan itu udah ada semua, itu tinggal baca aja. Kalau yang Mr. Bean, lu kan pernah nonton Mr. Bean pasti kan? Yang waktu dia di gereja tuh, yang dia pemain karet itu Katolik maksudnya? Katolik tuh. Oh itu Katolik ya? Katolik itu dari kursinya kelihatan. Oh dari kursi aja kita bisa nebak? Bedanya panjang Katolik? Kalau Katolik itu dari panjang pendek apa apa? Karena mungkin karena ini ya, karena udah lama tradisi kali. Lebih panjang, terus lebih enak. Tapi kalau menurut gua kalau sampai ke luar negeri kayaknya bukan tradisi deh. Itu bahasanya kayak udah syariat gitu maksud gua. Iya, udah kayak gitu kali. Iya kan? Ya. Kalau tradisi kan mungkin iya maksud gua kalau tradisi kan di Indonesia doang nih misalnya anggaplah gitu kan. Nah, kalau Protestan kursinya bebas kayak gua, kursi cuman kursi yang biasa doang, kayak kursi kondangan. Iya, kursi gitu. Oh gitu. Kursi gitu. Oh, yang kayak kita misalnya ada hajatan pakai kursi RW gitu-gitu. Bukan kursi plastik ya, kursi yang gua pikir plastik. Kursi yang ada busanya itu, yang buat kayak orang kawinan tuh, kan mesti orang kawinan masih pakai plastik. Oh iya, gue tahu. Ya itu. Kayak kita kuliah, cuma bedanya kan nggak ada meja kan. Kalau kuliah kan, maksud gue bangkunya kayak bangku kuliah, cuman bedanya nggak ada mejanya kan. Iya kayak gitu. Cuman kan kursi sekarang kan. Gue pikir plastik yang kayak kalau ada kematian gitu di RW pakai kursi. Enggak pakai itu, nggak pakai itu. Kalau itu mah jarang tuh gitu. Itu biasanya. Berarti kalau dari segi dekor juga beda. Dekor gerejanya. Dekor beda. Kalau Katolik kan dia pasti ada patung Bunda Maria sama patung Yesus yang kayak disalib tuh. Oh, patung Yesusnya tetap ada? Ada. Emang ada yang nggak disalib? Kan tadi lu bilang patung Yesus yang disalib. Emang ada yang nggak disalib? Ada yang kecil digendong sama Bunda Maria. Oh yang itunya mainannya si Mr. Bean ya? Nggak tahu. Ya kan lu tahu pasti yang scene Mr. Bean yang dia istilahnya bawa Bunda Maria pakai helikopter itu gitu. Iya kayak gitu. Kalau Protestan nggak pakai patung. Oh gitu. Kalau misalnya di Protestan salib biasa kayu biasa, nggak ada patung Yesus di salib, nggak ada. Oh berarti ini kalau gua ke rumah orang yang non-is misalkan dia salib doang nih, itu berarti Protestan. Oh, kalau yang ada tengahnya ada Yesusnya atau Bunda Maria, itu Katolik pasti. Iya, yang ada patung Bunda Maria. Patungnya itu Katolik tuh. Katolik. Kalau dari segi Natalannya sama juga? Sama. Nggak ada yang beda Natalannya gitu maksudnya? Nggak ada yang beda. Misalkan anggaplah kalau di Katolik baju Christmasnya
abu-abu gitu. Enggak, sama semua. Tetap ya. Siapa Sinterklasnya tetap merah juga sama. Iya, itu sama itu. Kalau Sinterklas itu kan sebenarnya Nah, iya gue masih penasaran deh. Itu cuman ikon doang, ikon Natal, karena kan di luar negeri sono kan udara dingin bersalju. Ya kan masih pakai baju renang nggak mungkin dong. Maksud gua kalau secara sosok, yang lo tahu secara sosok tuh Sinterklas itu siapa sih? Itu secara sosoknya ya, bukan pakaiannya maksud gua. Itu mah Sinterklas itu nggak maksud gua itu manusia kah? Manusia. Oh, manusia biasa. Manusia biasa, cuma kan kalau dulu kan karena musim dingin ya, terus orang dibikin kayak ya berjenggot, terus pakai baju, terus dia masuk ke cerobong asap, kasih hadiah segala macam. Nah, itu orang yang Amerika Eropa lah yang punya udara dingin kan, musim dingin lah. Nah gitu dibikin ikon kayak gitu. Oh iya, enggak maksud gue berarti dia memang sosok manusia biasa gitu. Iya, bukan yang apa sih kayak apa sih lebih dari agamanya gitu, dari agamanya enggak gitu. Itu cuma ikon doang, ikon Natal loh. Gue pikir tuh si Sinterklas itu kalau di gua kayak sesosok sahabat Nabi atau manusia yang spesial, bukan manusia biasa. Oh, dia manusia biasa ya? Manusia biasa, cuman dibikin kayak gitu. Nah, kalau si Pit Hitam itu? Ya itu, ya kan nggak ada. Musuhnya atau apa aja sih? Bukan, si Pit Hitam itu. Kalau secara sejarah aja ya, gue pengen ngetes lu sekalian sih. Gue lupa sih. Gue nggak terlalu mendalami. Makanya kan gue melihat lu kan istilahnya bisa dibilang kalau di kubu gue nih bisa dibilang lu kan yang Islam yang taat nih. Istilahnya lu kan juga yang taat lah, ke gereja rajin segala macam, juga lu juga orangnya lurus gitu, nggak neko-neko gitu kan. Coli aja juga jarang gitu maksud gue. Ya gue ngerasa kan kayaknya lu banyak gitu pengetahuannya, dan gue juga pengen tahu kasarnya secara kan gue cuma tahu kan kayak yang tadi gue tanyain itu kan kayak film Home Alone gitu kan. Nah itu kan kayak itu apa sih maksudnya gitu kan? Home Alone itu dia ini tradisi Katolik itu. Apanya nih, tradisi apanya nih? Maksudnya dari Katolik, agama Katolik. Nah emang yang di Home Alone tradisi apa emang? Ya mestinya lebih ke Katolik, kayak pohon cemara yang gede, terus Sinterklas atau apa gitu, sudah ada itu, campuran semuanya. Terus ibadahnya juga gerejanya juga gereja Katolik ya. Berarti tapi kalau dari segi mengadakan pohon cemara di rumahnya itu nggak ngaruh dia Protestan atau Katolik? Ngaruh semua. Oh, mau Protestan mau Katolik kalau dia memang bisa memproper itu nggak masalah. Iya. Tapi itu jadi keharusan nggak sih? Nggak juga. Oh, nggak juga ya? Rumah gue pohon cemaranya udah rusak. Iya, maksud gua anggaplah kan, maksud gua nggak semuanya orang non-Islam berada semua. Anggaplah kalau yang nggak berada nggak bisa memproper, kan pasti mahal kan tuh. Mau yang kecil atau yang gede gitu. Maksud gua kalau dia nggak memproper itu nggak masalah kan? Nggak masalah. Anggaplah kalau kayak di gua, kalau di gua kan memang tradisi nih misalnya, lo kalau nggak ada ketupat ya waste. Karena kan itu mungkin di Indonesia doang nih, di luar kan nggak mungkin ketupat gitu tradisi. Iya. Sama kayak gitu. Natal kalau nggak ada pohon Natal tuh. Iya, tradisi doang kan. Maksudnya bukan berarti bahasanya kalau di gua, wah lo jadi nggak sah nih untuk lebarannya. Kalau lo nggak ada pohon cemara, lo jadi nggak sah untuk Natalannya gitu loh, cuy. Oh enggak ya, nggak lantas apa sih namanya, memvalidasi bahwa lo bisa Natalan atau enggak kalau nggak ada cemara gitu, enggak ya? Itu kan cuma tradisi ngikut kayak orang luar aja pakai cemara, dihiasin pohonnya. Yang penting ya lo berdoa aja gitu di apa sih, Jumat Agung nih? Bukan ya? Enggak. Yang malam Natalnya tuh? Iya, malam Natal pokoknya lah gitu. Itu pohon cemara itu kan dari luar juga, dari. Oh, gue pikir dari keluarga. Enggak. Keluarga cemara. Bukan. 5 ini dong, bapak anak 3 dong. Suaminya Novia Kolopaki. Oh bukan. Dia tradisi orang luar tuh. Jadi kan orang luar kan punya pohon cemara segala macam kan. Terus musim salju ada saljunya. Terus dia ada dikasih hiasan. Orang luar negeri sono kayak di Amerika, pokoknya ada musim dingin ya. Kalau mereka nggak punya pohon Natal yang plastik ya, yang biasa, dia pakai pohon Natal cemara asli. Dicabut gitu? Maksudnya gimana? Ya nggak dicabut, jadi punya ditanam nih di rumahnya ada pohon cemara. Emang bisa ya tumbuh? Bisa tumbuh. Daerah sono lo pohon cemara tuh buahnya apa? Cemara? Nggak ada buah dia. Pohon cemara tuh bukan buah ya? Bukan, pohon biasa, cuma bentuknya gitu kan. Oh enggak, maksud gue pohon itu kan pasti menghasilkan sesuatu. Ya, cuma nggak bisa dimakan buahnya. Buahnya cemara namanya? Buah cemara. Oh, nggak bisa makan? Nggak bisa makan. Terus diapain dong? Ya udah gitu aja. Jadi buahnya itu yang makan tuh ini hewan, bukan manusia. Kalau yang di itu kan kayak tuh kayak tupai nih.
Oh iya Ngambil iya kayak iya. buah yang cemara itu, cuman manusia nggak. Tapi Indonesia bisa tumbuh nggak? Pohon cemara itu? Belum nyoba. Nggak, tapi lu pernah dengar nggak? Ada pohon cemara di Indonesia yang numbuh gitu ya, maksud gua, dengan disengaja. Oh. Orang istilahnya bercocok tanam untuk menghasilkan pohon cemara gitu. Ini Ada sih, tapi cemaranya bukan cemara yang kayak di luar negeri, cemara yang biasa. Tapi kita coba cari di Google. Ada pastilah. Cuman cemaranya nggak kayak di luar negeri, beda cemaranya. Oh. Bahannya. Coba bentuk daunnya atau apa, tapi tetap kayak pohon cemara juga. Modelannya kayak cemara. Ada. Nah kalau apa sih? Habis itu Natal Pasca ya? Kalau Pasca itu apa cuy? Kalau Natal itu kan kelahiran. Yeah. Kelahiran Yesus. Kalau di Muslim kan Nabi Muhammad nih. Nah, terus kalau Paskah itu kenaikan. Jadi pas dia dari Desember, ya kan dari lahir remaja, dia gede, terus dia kayak menginjil gitulah. Menginjil, mengajarkan Oh, Paskah kelahiran bukannya kematian ya? Paskah itu kenaikan. Kalau kematian itu Jumat Agung. Oh, mana? Nah itu Paskah Jumat Agung, hari ketiganya Paskah. oh, momennya samaan sama Paskah gitu. Sama, cuma beda 3 hari doang. Oh. Nah, itu tanggalnya selalu sama kayak Natal. Kan Natal selalu 25 Desember nih. Kalau Paskah selalu sama? Apa beda-beda? Sama kayaknya. Tiap tahun gitu maksud gua. Sama dari kayak. tahun ke tahun tuh misalkan anggap apa tanggalnya di tanggal 1 November gitu. Sama kayaknya. Oh, selalu sama ya? Sama. Cuman kan tanggalnya tuh sama di bulan yang sama. Gitu. Nah, kalau Jumat Agung kan udah pasti di Jumat gitu kan. Nggak mungkin di Kamis, Rabu Iya. gitu kan. Nah, itu kalau dari segi kan kalau kayak gua nih ada apa sih namanya? Hilal, perhitungan. Tahu kan lo pernah dengar kayak misalnya mau puasa apa lebaran kan ada hilal nih. Nah, kalau kayak Jumat Agung kan emang di Jumat, tapi kan tanggalnya nggak tahu nih. Apa cuman besok 3 hari sebelum Paskah aja gitu. Ya biasanya kalau Paskah ya pokoknya itu pas di hari Jumatnya aja. Jadi ada perhitungan kalendernya. Udah pasti di Jumat tapi di sebelum Paskahnya, bukan Ya, setelah. ya, Oh, Jumatnya. Pasti kan Paskah itu pasti Minggu. ibadah saat Natal sama Paskah sama nggak sih? Sama aja. Kalau gua sama aja. Oh, sama aja. Sama aja. Nggak ada yang beda gitu. Nggak ada yang beda. Oh, enggak kalau kayak gue kan misalkan sholat Idul Fitri sama Idul Adha sama nih. Kayak jumlah rakaatnya sama gitu kan. Runtutannya juga sama, misalkan khotbah dulu gitu kan. Itu juga sama. Sama. Nggak ada bedanya, cuman itu doang. Memperingati aja. Tapi kalau Katolik sama Protestan sama-sama memperingati itu semua. Sama juga. Sama. Oh, nggak ada nggak yang di Protestan merayakan, di Katolik nggak? Ada nggak? Sama semua sih, nggak ada yang beda. Oh, nggak mungkin nggak ada yang misalkan di Protestan Ada paling hari ini. Paling ada hari ini hari Kamisnya, hari sebelum Jumat Agung. Oh, Kalau di Katolik tuh ada namanya Kamis Putih. Jadi sebelum itu maksudnya apa? Kamis Harus Putih makan itu makanan yang putih? bukan. Jadi Kamis Putih itu kayak perjamuan terakhirnya tuh Yesus sama murid-muridnya nih. Jadi pas hari Jumatnya kan dia disalib tuh, tangkap kan pas malamnya ditangkap, terus besoknya disalib kan Jumat Agung itu. Jadi perjamuan khusus, perjamuan terakhir lah sama Nah, kalau dari muridnya. nggak, maksud gua kalau dari kita umatnya nih ngapain di momen Kamis Putih? Ibadah doang, ibadah doang. Iya gitu doang. Nggak, gua pikir misalnya Kamis Putih kita harus pakai baju putih kah, atau misalnya kita cuma makan putih, yang putih-putih gitu kan, ada kayak orang Jawa kan puasa putih nih. Iya. Nah, kayak gitu, gua pikir tuh yang kayak gitu. Enggak. Oh, enggak ya? Sama aja, cuman cuma memperingati harinya aja doang. bahwa itu harinya si Yesus itu diituin gitu. Gitu doang. Nah, apa tadi lu bilang Yesus itu sebelum salib ditangkap 12 apa? Enggak, dari hari Kamis itu perjamuan terakhirnya sama murid-muridnya lah, sama murid terakhirnya, terakhir kalinya. Dan kan pas malamnya ya kan dia ditangkap gitu. Yesus ditangkap, terus Jumatnya dia adili. Nah, kalau menurut sejarah itu ditangkap dan diadili sampai pada akhirnya disalib itu kenapa sih? Ya itu karena dia bilang, wah ini bikin kayak orang menyesatkan lah segala macam lah. Gitu. Orang. Nah, ini yang menganggap itu siapa? Nah itu orang-orang ini apa? Kan kalau kayak di gue misalnya yang anggapnya ini orang jahiliyah nih, orang yang nggak beragama. Nah, kalau di lo menganggapnya orang-orang yang mengadili Yesus ini nih orang apa ya? Orang ini apa? Kayak kepala rumah ibadat gitu. Jadi yang tapi punya agama nggak dia? ada, cuman kan dia agamanya Yahudi apa ya? Oh, Yahudi ya? Begitu orang itu. Oh, tapi bukan Kristen juga kan?
agamanya, yang mengadili si Yesus ini maksud gua. Kalau dulu tuh nggak ada yang namanya Kristen atau Katolik, sama kayak gitu. Cuman beda aja pemahaman aja pas zamannya Iya. gitu kan. Itu jadi kayak gini lah, kayak orang nggak suka lah, dislike. Nah, orang sih gue nggak suka nih mandiri, dia ada di sini bikin kita susah nih. Iya, maksud gua kan gitu. Bahasanya kalau kayak di gua misalnya anggaplah kayak Nabi Muhammad nih, kan Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam nih di segala penjuru. Terus dengan banyak tantangannya kan, pasti tantangan dan rintangan. Nah, gue pikir tuh anggaplah narasinya tuh kayak gitu si Yesus, bahasanya dia ingin menyebarkan Kristen. Cuman ada orang-orang yang suka yang tadi lu bilang 12 tuh sampai menyalib si Yesus nih. Ya anggaplah kalau di gua ya ini orang-orang jahiliyah yang nggak punya agama. Iya, jadi pas perjamuan terakhir itu kan, habis itu kan Yesus minta tolong ke muridnya nih. Saya ingin berdoa di taman. Tapi dia udah tahu bahwa dia akan disalib gitu. Tahu pasti. Tahu dia. Terus habis itu dia cuman sama muridnya berapa orang, ya kan? Terus dia berdoa di di Taman Getsemani, itu dia berdoa. Selesai itu kan langsung, nah dari 12 muridnya ada satu murid yang ngikut dia nih. Iya, pengikut dia itu ada yang ini lebih ke cinta duit, uang lah. Jadi bisa digoyang pakai duit. Iya, jadi yang nggak suka sama Yesus ini nih, dia mau cari tahu mana nih, kita ada orang dalam lah. Jadi orang itu ngejual Yesus itu buat ditangkap, lo kasih informasi. Iya. Oh, Yesus ada di sini, ini pukul segini gitu. Ya udah datang sono, ditangkap, ya kan, ya udah. Nah, pas itu dibawa ke pengadilan lah gitulah. Terus kayak dia dikasih mahkota segala macam, berduri ya benar. Terus itu kayak dicambuk gitu kan macam, suruh bawa salib kan, akhirnya kan mati ya, dikasih salib mati, pas ditusuk lambungnya. Oh, ditusuk ya? Gue pikir tuh Yesus mati karena disalib gini doang. Oh, ditusuk juga? Ditusuk itu, terus akhirnya kan. Oh, bukan ditembak ya? Enggak, mana ada pistol? Mana ada pistol kayaknya nggak ada deh. Gue nggak tahu juga. Kayaknya itu tahun berapa? Ditusuk itu tahun. Pokoknya gue dari ceritanya aja begitu. Jadi dia nggak disebut tahun berapa gitu. Terus di lambungnya ditusuk, keluarin kayak darah gitu, akhirnya dia mati, nembusin napas terakhir. Gitu. Oh, gue pikir tuh disalib doang, kan disalib kan nggak mungkin bisa makan kan, jadi udah habis. Yaudah, gue pikir tuh gitu meninggal ya. Bukan karena ditusuk ya kan, tadi lu bilang tusuk nih. Gue pikir ditusuk langsung mati. Dia sebenarnya hukum salib itu kayak hukum paling hina pas zaman dulu tuh ya. Orang kalau udah disalib tuh benar-benar udah hina banget lah gitu. Emang tapi sebelum-sebelumnya itu menurut sejarah ada emang yang selain Yesus yang disalib? Ada. Jadi kan Yesus disalib sama 2 orang lagi kanan kiri, kayak penjahat atau apa gitu. Jadi yang hukumannya dulu kalau ibarat kata kalau di gua kayak hukum ajam lah ya. Nah, ya kayak gitulah. Jadi 2 orang itu kanan kiri, Yesus tengah. Tapi pada saat disalib nih, kayak di gua nggak misalnya dihadiri oleh khalayak banyak. Jadi ada orang liatin gitu. Ada orang banyak khalayak yang nonton gitu. Iya. Banyak yang nonton gitu. Tapi yang nonton ini yang banyak tahunya pada saat itu ya bahwa ini orang si Yesus ini nih nggak mau salah besar gitu. Iya, ada yang begitu, ada yang kebanyakan sih kayak kalau dibulat dari ceritanya ya itu banyak pengikutnya yang liatin gitu kan. Terus kayak apa namanya, dari orang-orang yang juga yang nggak suka sama dia gitu, ngeliatin juga sama prajurit segala macam lah itu. Nah, terus momennya saat apa nih, bawa kan katakanlah tadi banyak nih yang orang yang ya istilahnya pada saat disalib nih banyak orang yang nonton, ibaratnya kalau di gua saat lo dirajam banyak orang yang nonton, jadi tahu kan bahwa yang dirajam nih orang-orang biadab bahasanya gitu kan. Iya. Nah itu bisa jadi tahu bahwa Yesus itu mau yang kebaikan menebus dosa semua nih. Nah itu momen apa itu yang bawa sebenarnya enggak nih Yesus itu digituin tuh karena mau menyelamatkan umatnya nih. Sebenarnya sih itu udah rencana kali ya, udah tahu dia begitu, udah mau mati kan. Cuman kan pas dia kan disidang tuh sama Pontius Pilatus segala macem, ada satu orang nih, orang penjahat lah. Habis itu dia bilang nih Yesus ini nggak bersalah gitu. Terus orang-orang itu salibkan dia. Terus akhirnya ditukar. Kau lebih milih Yesus dibebaskan apa orang ini yang jahat ini?
lebih milih orang yatim dibebasin, jadi Yesusnya ditangkap, disalib. Oh. Gitu. Dan apa, Pontius Pilatusnya itu kayak apa ya, kayak hakim lah gitu. Dia nggak mau mutusin biar orang itu, terus akhirnya dia kayak cuci tangan lah. Nggak mau ngikut salah lah gitu. Ya kan kalau kayak di soalnya nggak ada kesalahan nih buat kesalahan nggak. Iya maksud gua kan kalau kayak di gua kan misalnya kayak cerita Nabi kan saat Nabi meninggal kan diteruskan oleh sahabat-sahabatnya nih. Nah, itu maksud gua, pertanyaan gua tadi tuh, ini siapa yang menyebarkan bahwa si Yesus ini sebenarnya pengen menyelamatkan lu pada nih, bahasanya gitu nih kan, berarti kan ada ya itu dia maksud gua, berarti kan ada si pemanjang lidah lah ya istilahnya yang menyambung bahwa oh enggak, sebenarnya yang lu dapat info sebelumnya itu lu salah total, bahwa sebenarnya Yesus sampai di salib itu memang pengen menyelamatkan lu nih gitu. Oh berarti ada semacam kayak Nabi Muhammad lah, ada sahabat-sahabatnya gitu. Iya, ada murid-muridnya kan. Setelah dari situ kan ini menyebarkan itu ya istilah info-info itu lah ya, pelayanan segala macam sampai ke penjuru bumi ya kan dia.